Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran geografi. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai karakteristik dan dinamika perairan laut terkait jenis-jenis laut. Kita mulai dari jenis laut berdasarkan proses terjadinya. Berdasarkan proses terjadinya, laut dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah laut transgresi atau laut meluas, yaitu laut yang terjadi karena permukaan air laut menjadi bertambah luas akibat naiknya permukaan air laut atau adanya daratan yang turun sehingga bagian daratan yang rendah tergenang air laut. Kedalaman laut transgresi umumnya tidak lebih dari 75 meter. Adapun contoh dari laut transgresi ini yaitu Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul. Seperti yang kalian ketahui, Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul ini dulunya merupakan sebuah daratan dan sekarang menjadi lautan dikarenakan permukaan air laut yang naik. Selanjutnya, ada laut ingresi atau laut turun, yaitu laut yang terjadi karena adanya penurunan dasar laut. Penurunan dasar laut dapat membentuk cekungan yang disebut lubuk laut dan palung laut. Lubuk laut adalah penurunan yang bentuknya bulat. Sedangkan palung laut adalah penurunan yang bentuknya memanjang atau seperti huruf V. Beberapa contoh lubuk laut dan palung laut yang ada di Indonesia adalah bisa kalian amati pada gambar berikut. Berikutnya adalah laut regresi atau laut menyempit, yaitu laut yang terjadi karena permukaan laut yang menyempit. Terjadinya penyempitan tersebut akibat bertambahnya endapan yang dibawa aliran sungai. Contoh laut regresi di Indonesia adalah Laut Flores, di mana lautan ini luasnya semakin berkurang dikarenakan semakin bertambahnya daratan baru. Selanjutnya jenis laut berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah laut tepi, yaitu laut yang letaknya di tepi benua atau kontinen. Laut tepi ini seakan-akan terpisah dari samudra oleh pulau-pulau. Contoh laut tepi yaitu Laut Cina Selatan. Bisa kalian lihat, Laut Cina Selatan ini terpisah oleh Samudra Pasifik yang dipisahkan oleh pulau-pulau yang ada di negara Indonesia dan negara Filipina. Berikutnya adalah Laut Pertengahan, yaitu laut yang letaknya di antara dua benua dan memiliki gugusan pulau. Contoh laut pertengahan adalah laut yang ada di Indonesia, di mana laut-laut Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, yang menjadikan posisi laut-laut Indonesia berada di tengah. Berikutnya adalah laut pedalaman, yaitu laut yang hampir seluruh wilayahnya dikelilingi daratan. Contoh lautnya yaitu ada Laut Baltik, Laut Kaspia, dan Laut Pati. Kesemua laut ini dikelilingi oleh daratan dan tidak terhubung langsung dengan lautan atau samudra. Selanjutnya, jenis laut berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya, laut dibedakan menjadi 5 zona atau 5 wilayah. Yang pertama, ada zona litoral, yaitu zona pasang surut air laut. Zona litoral tergenang air saat laut pasang dan menjadi daratan saat laut surut. Zona litoral merupakan daerah pesisir atau yang disebut juga dengan shore. Yang berikutnya ada zona neritik, yaitu wilayah laut dangkal yang merupakan wilayah pasang surut yang kedalamannya hingga 200 meter. Zona ini masih dapat menerima cahaya matahari. Oleh karena itu, wilayah ini menjadi tempat yang paling banyak terdapat kehidupan, baik dari berbagai jenis hewan maupun tumbuhan. Contoh perairan wilayah laut dangkal ada di paparan Sunda dan paparan Sahul, seperti Laut Jawa, Selat Sunda, dan Laut Arafuru. Berikutnya ada zona Batil, yaitu wilayah laut dalam. Kedalamannya antara 200 meter hingga mencapai 1.800 meter. Zona ini sudah tidak dapat menerima cahaya matahari. Terdapat kehidupan, namun tidak sebanyak pada zona neritik. Dan zona paling dalam adalah zona abisal, yaitu wilayah laut sangat dalam.
Kedalamannya lebih dari 1.800 meter. Zona ini tidak menerima cahaya matahari sehingga suhunya sangat dingin. Tidak ada tumbuhan yang hidup di wilayah ini. Namun, ada kehidupan hewan meskipun jenisnya sangat terbatas. Contoh zona abisal adalah Laut Palung Banda dengan kedalaman 7.440 meter dan Palung Laut Mindanao dengan kedalaman 1.830 meter. Nah, berikut gambaran dari jenis-jenis laut berdasarkan kedalamannya. Mulai dari zona litoral, zona neritik, zona batial, dan yang paling dalam adalah zona abisal. Oke, cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di pembelajaran video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.